Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuring Hanum Hadaninggar dari SMA Negeri 1 Jombang. Pada EJIS 2026 kali ini saya tertarik untuk mengembangkan inovasi pembelajaran dengan judul Biologi Intelijen Outdoor System dan Project Hybrid Education Resource Environment atau Biosphere. Melalui Biosphere, murid akan mengidentifikasi organisme dengan perangkat digital berbasis QR Code yang terhubung dengan asisten AI dan portofolio digital. Hal ini memungkinkan terjadinya hybrid learning, di mana siswa dapat melakukan eksplorasi fisik di luar ruangan, outdoor, sambil tetap mendapatkan dukungan sumber daya digital yang mutakhir secara real-time. Bersama EJIS 2026, kita dukung terciptanya ekosistem digital yang adaptif dan berkelanjutan di Jawa Timur. Lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Jombang yang rimbun dengan berbagai jenis pohon perindang dan tanaman hias merupakan aset laboratorium alam yang luar biasa. Namun, hingga saat ini, pemanfaatan lingkungan asri tersebut dalam pembelajaran biologi masih bersifat konvensional dan belum terintegrasi dengan teknologi digital masa kini. Berangkat dari urgensi tersebut, pengembangan inovasi Biosphere menjadi langkah strategis bagi SMA Negeri 1 Jombang. Inovasi ini selaras dengan visi EJIS 2026 yang mendorong terciptanya ekosistem digital yang adaptif dan berkelanjutan. Biosphere hadir untuk menjawab tantangan kurikulum merdeka dengan mentransformasi taman sekolah menjadi Smart Eco Laboratory. Adapun tujuan inovasi Biosphere adalah yang pertama mentransformasi Taman Sekolah SMA Negeri 1 Jombang menjadi laboratorium alam pintar yang terintegrasi secara digital, kedua meningkatkan literasi biologi dan HOTS murid melalui metode project-based learning, serta mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun alur pembelajaran Biosphere adalah sebagai berikut. Outdoor activity dan eksplorasi dilanjutkan dengan identifikasi organisme, diskusi tim dan kolaborasi pembuatan papan nama dan kode QR, digital reporting, upload hasil ke sosial media. Outdoor activity di lingkungan sekolah untuk eksplorasi dan menentukan organisme yang diidentifikasi dengan bantuan Google Lens atau AI. Identifikasi organisme meliputi susunan tingkatan takson, deskripsi ciri-ciri, habitat dan manfaat. Identifikasi ini didukung oleh buku literatur, web dan AI. Diskusi tim dan kolaborasi pembuatan papan nama, label kode QR, pemasangan papan nama dan pembuatan video untuk portofolio digital. Digital reporting, upload hasil ke sosial media. Berikut ini beberapa contoh portofolio digital siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan Saya Prisal Audra Sabira, absen 14. saya Andrea Satyanglaini, absen 7. Saya Wida Dwi Dinasti, absen 34. Saya Jian Rasalina, absen 22. Saya Hana Warga Terjana, absen 20. Saya Mutiara Putri Nagisa dari absen 25.
Tahu dong, itu kan rujak orientalis L. Hah? Kok kamu bisa tahu? Kamu mau tahu juga? Ya udah, yuk besok ikut aku. Oke. Ini Re, aku tahu dari ini. Oh, kamu tahu dari ini, Han. Ini apa? Ini tuh barcode, kalau kita scan nanti bakalan muncul tingkatan taksonomi dan teks deskripsi dari pohon cemara kipas. Keren ya. Aku mau coba sini, ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat alam, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Putra, Saya Kristina Sudarso. Saya Rizka Dwi Laura. Saya Atika Sari. Saya Nadia Zara Salsabila. saya Christian Sudarso. Dan berdirinya kami di sini, kami akan membuat tentang papan nama pohon jambu. Sekian video kami ya. Bisa pusing karena suatu aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai. Langkah pertama, cat dasar papan nama menggunakan warna hijau. Langkah kedua, keringkan cat papan nama di bawah sinar matahari. Langkah ketiga, jiplak tulisan dari print menggunakan pensil. Teknik ini digunakan supaya tulisan nama ilmiah terlihat rapi. Langkah keempat, tebali nama ilmiah menggunakan tip X warna putih. Setelah selesai, keringkan papan nama di bawah sinar matahari selama 1 jam. Langkah kelima, lubangi papan menggunakan bor untuk memasukkan kawat. Langkah ketujuh, tempel kode QR dan logo Semansa di papan nama. Gunakan spray clear untuk menjaga ketahanan kode QR dan logo. Langkah ke-9, pasang papan nama di pohon jambu air menggunakan kawat. Pada tahap ini, kita akan melakukan scan kode QR untuk mengetahui urutan taksonomi jambu air. Terdapat urutan taksonomi dan pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Karya wisata liburan pertama, kado dari mama dan Sekian dari kelompok kami, jika ada salah kata dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alright for us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Asyik Syifa Nurul Kolbi, absen 7. Ataya Rafifa Rais, absen 8. Bubena Sari Medina, absen 23. Nabila Nufaila Yuanita, absen 28. Revina Francisca Putri, absen 33. Sabrina Dinda Kirana Ratri, absen 34. Papan ini adalah papan nama pohon kelengkeng yang memiliki nama ilmiah Dimmocarpus longan, yang nantinya jika di-scan akan muncul tentang urutan taksonomi dari pohon kelengkeng dan deskripsi tentang pohon kelengkeng. Pretty days, I think I'm in love. Pohon kelengkeng memiliki tingkatan taksonomi sebagai berikut. Magnumnya adalah plante, divisionya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Sapindales, familinya Sapindacea, genus Dimmocarpus, spesiesnya Dimmocarpus longan. Nah, kenapa sih tumbuhan ini kita beri papan nama? Supaya kita lebih mudah untuk mengklasifikasikan pohon ini. Dan kita juga bisa lebih mudah untuk mengenali lebih dalam tentang pohon kelengkeng.
Dan juga, lewat dari kode QR, kita bisa tahu tingkatan taksonomi pohon kelengkeng, dan kita juga akan tahu deskripsi lengkap tentang pohon kelengkeng. I finally Kami dari kelompok 5 kelas 10-4 SMA Negeri 1 Jombang akan membuat papan nama untuk Bunga Asoka. Maka dari itu, simak untuk langkah-langkahnya. Pertama-tama, siapkan papan triplek yang sudah dipotong dengan ukuran 20 x 10 cm. Lalu cat papan tersebut dengan warna hijau dan jemurlah di bawah terik matahari. Selanjutnya, setelah papan kering, beri tulisan di atasnya dengan menjiplak pola yang telah disediakan. Teknik ini dilakukan supaya tulisan terlihat lebih rapi dan sesuai kaidah penulisannya. Berikutnya, beri cat warna putih pada permukaan papan yang telah terjiplak. Lalu, diamkan sekitar 1 jam agar cat benar-benar kering. Siapkan logo maupun kode QR yang telah di print out, lalu tempelkan di pojok atas papan menggunakan double tip. Langkah terakhir, lapisi papan nama pohon menggunakan pilok clear. Pada langkah ini bertujuan supaya kode QR tidak luntur dan cat tetap terjaga kualitasnya. Dan inilah hasil dari papan nama Bunga Asoka. Papan nama ini dapat di-scan untuk mengetahui urutan taksonominya. Terima kasih sudah mengikuti. Ditunggu saran dan masukannya. Mari berpartisipasi dalam transformasi pendidikan Indonesia.